Andaikan orang tua kita masih hidup, betapa bahagianya seorang ayah kita mendapatkan kabar kesuksesan dari anak seorang diri. Betapa bahagianya seorang ayah yang menerima cucu dari rahim anaknya sendiri. Sungguh sangat yang diimpi-impikan oleh orang tuanya. Mas Suciwo, aku belum pernah merasakan hati saya setenang ini. Apakah ini juga berkat kain kiswah ini, Mas Suciwo? Betul. Karena dengan adanya kain kiswah itu, jalan akan selalu diingatkan untuk melakukan hal kebaikan. Jenengan Udut, saya mau minta tolong pertemukan saya sama Kiai Jahim, Mas. Saya ada perlu. Iya, suami saya. Saya simpenannya Kiai Jahim, Mas. Siapa nanti yang akan hidupnya senang, bahagia dunia akhirat? Dialah orang yang sering-sering bersolawat pada Nabi Muhammad. Lanjutkan. Tapi ngomong-ngomong, Kiai Jahim di sini nggak ada. Terus? Ya, saya nggak tahu. Terus saya mau nyari kemana lagi ini, Gus? Saya minta solusinya ya. Lah, ini siapa, Gus? Gus kok gampang banget sih percaya sama orang. Kenapa segampang itu menolong wanita yang tidak dikenal itu, Gus? Iya. Sama dia ngopo tuh bunyi? Mbak, sebelumnya saya minta maaf, saya datang ke sini cuma mau minta tolong sama Gusnya aja. Kayaknya nggak gitu juga, Mbak, caranya. Kenapa berpakaian seperti ini? Terus maksudnya curhat-curhat gitu seperti itu gimana sih maksudnya itu? Saya cuma mau minta tolong, mau minta dipertemukan sama Kiai Jahim. Jangan cemburu ya penyanyi. Ya enggak, kalau memang dia tuh berurusan dengan Kiai Jahim, kenapa harus mencari Gus Idris? Ya kan saya kemarin tahunya Kiai Jahim itu les sama Gus Idris, makanya saya datang ke sini mau minta tolong, mau minta penjelasan juga sama solusi sama Gus Idris. Terus ngapain sama nyari solusi ke Gus Idris? Kan jenengan yang jadi simpanannya Kiai Jahim. Ya kan saya mau minta keterangan titik terangnya Kiai Jahim ada di mana. Soalnya hilang, dia nggak ada kabar. Bersama apa ya? Ini Kamu Amira kemana pertama aja? sudah kau ambil. Yang kedua dia tiba-tiba di sini. Ambil maksudnya? Nggak usah sok cuci kamu, Idris. Nggak usah sok suci kamu. Makanya Pak Kiai, jangan banyak-banyak hanya simpanan perempuan. Bingung hatimu tahu di mana. Semua yang saya sayangi mau kamu rebut, Idris. Nggak mampu kamu cari sendiri ya? Tar, kamu ini kemana aja? Kamu nggak usah banyak alasan. Kamu janji mau Kamu nggak nikahin usah aku, banyak mau alasan. kasih aku harta banyak. Kamu kesini mau merayu Idris juga? Enggak, Atau Idris yang merayu kamu? enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Aku di sini mau minta pertanggungjawabanmu. Nggak. Katanya kamu janji Nggak usah mau pegang nikahin saya. aku. Kamu sudah kesini. Kamu sama nyuruh Idris. aku berhenti dari Nggak dunia usah pegang malam. saya. Tapi kamu malah menghilang. Nggak usah seperti pegang ini. saya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga
Dan juga madu ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Wow, Iya Gus. kok kotor semua tuh, wow. Bukannya punya ini kamu tugasin untuk bersih-bersih dan masak di markas 3. Ya nggak apa-apa meskipun punyai, tapi kan namanya ini ta'aluk, namanya ini beliau ini posisinya lagi menimba ilmu, mondok walaupun punyai untuk menambah keberkahan tabarukan. Jadi ya aku tugaskan untuk bersih-bersih, untuk masak di markas 3 untuk anak-anak tim YouTube. Kotor banget nih, yang koplos ini kamu apa punyai? Yang kopros Ajis Gus. Ajis. Iya. Kanu Haikal nggak koplos kan? Ya lumayan, tadi pesen nasi kebuli sendiri, temennya nggak dikasih. Ini bungkusnya Gus. An-nadhafatu minal iman. Saya itu selalu mengajarkan kebersihan, wow. Nggak seneng, aku nggak suka kalau koplos-koplos. Ya Allah, gimana, wow. Botol berserakan di mana-mana. Kayak gini, wow. Terus lagi yang kedua, selama Nyai Amirah ini tabarukan di pesantren kita, selama Nyai Amirah ini belajar di pesantren kita, apa kau sudah ajarkan bacaan-bacaan Al-Quran? Kebanyakan lagu dangdut Gus. Hah? Dangdut? Astagfirullah suci. Ya Allah. Wow. Harusnya kamu ajarkan baca Al-Quran. Bagaimana baca Al-Quran yang benar. Warattil Quran tartila. Masya Allah. Ajarin sholawat. Astagfirullah. Bukan diajarin dangdut. Ya Allah. Coba selama kamu sama Gus Adam menemani Nyai Amirah, saya pengen tahu ilmu apa yang sekarang Nyai Amirah bisa. Sholawat apa, baca Quran apa? Saya ini bingung. Nada nahawan kah, kurdik, irama kurdika, hijaz kah, atau sholawat atau bibiyaka, sholat Sayyidi Sadat kah? Apa? Aku pengen tahu sekarang. Makanya aku nyempetin datang ke markas 3 ini. Saya ini bingung Gus. Deketin mikir yang ngomong, nggak denger? Beliau kan bunyai. Saya ini masih santri, mau ngajarin sungkan. Ya juga ya. Oh benar juga ya. Kan dia nyai ya, penyai. Punya baru santri. Ya masa santri mau ngajarin bunyai ini? Kados Muyai Segoro. Tapi banyak yang chat admin kemarin itu, Suciwa ngajakin dangdutan saja. Coba sih punya mikir. Mohon maaf ya Bunyai Amira. Kan jenengan Bunyai, coba saya pengen tahu sholawat apa yang sampean bisa supaya netizen ini betul-betul menganggap jenengan itu
seorang pemimpin ummah, seorang betul-betul punya pondok pesantren, Mu'dirul Ma'had namanya di situ. Coba tunjukin biar gak dangdutan aja kayak Suciwo. Jangan ikut-ikutin Suciwo nang kasmaran tuh. Betul juga, wah, seorang punyai kan harusnya ahli agama dong. Punya pesantren. Coba sih ini mic-nya baca sholawat biar netizen tahu, karena selama ini netizen itu komplain ke kita di Thoriqul Jannah kok dandutan aja, nyanyi aja, katanya bunyai. Bahkan ada yang maaf bunyai yang ngomong bunyai itu kecentilan, modain Suciwo aja. Nah ini diluruskan, ini fitnah. Suciwo juga gitu, dipegangin diem-diem aja kayak orang gatelan gitu. Itu harus diluruskan bahwa itu semua terjadi karena bukan keinginan kalian, itu refleks namanya. Kan refleks Gus, karena juga keadaan. Ini kan nggak tahu di lapangan seperti apa, beliau ketakutannya Klarifikasi apa, terus di lapangan seperti apa, dan beliau ini sangat apa namanya ya, takut, trauma dengan seperti itu, Gus. Mungkin itu rasa, dan mohon maaf, saya pun nggak ada niat untuk menyentuh beliau, atau beliau mungkin nggak ada niat untuk menyentuh saya, itu Gus. Ya, makanya harus klarifikasi biar netizen itu nggak nyebarkan fitnah. Fitnah itu kan bahaya. Fitnah tuh asyadun. Betul. Juga punyai, tunjukkan kalau panjang ini punyai apa yang mau sama tunjukkan, sholawat kah biar nggak dangdut aja. Coba, saya pengen dengar nih mic-nya. Pegang punyai. Harus klarifikasi dong, iya, biar nggak timbul fitnah. Dicoba sholawat berarti ini. Iya. Coba, ini apa aku yang ngetes? Aku yang ngetes gimana? Coba kalau bunyai pasti aku yang ngetes, pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Biar menyentuh kepada Rasulullah. Jadi gini, bunyai. Saya akan coba tes sebuah sholawat yang kerinduan kepada Nabi Muhammad. Innal habibal mustafa wa rafatin wa dhuafa wa dzikruhu fihi syifa idza ta'adat bil ilal. Coba saya pengen tahu, bisa nggak panjenengan membacakan sholawat itu? Pegang mic-nya yang deket biar netizen tahu. Kalau punya yang sejati beneran, mana pasti bisa lah. Kalau Gus, boleh dicoba nggak? Iya silakan. Sekarang ini Gus. Minggu depan. Tahun depan nyanyi. Ya sekarang lah. Elah. Nih. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bentar wah, ambil kiswah. Biar hatinya nyambung sama Rasulullah. Siap. Ketika baca sholawat. Sekarang Gus. Lebaran depan ya. Oke, siap. Astagfirullah, itu bagus. Artinya innal habibal mustafa. Ini yang pegang ini supaya nyambung dengan Rasulullah, ambil kau peluk. Bayangkan Rasulullah ada depan. Bagaimana netizen memandang jenengan ini, mengingatkan semua dengan kebaikan, dengan baginda Rasulullah SAW. Pegang dan dipeluk. Nih. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini deketin aja. Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal habibal mustafa ya. Innal habib bal mustafa yurofati wa zuwafa wa zikruhu fihi shifa iza tamam dabil ilah wa zikruhu fihi shifa iza tamam dabil ilah. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu
Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu. Innal habib bal Mustafa zurafati wazu wafa wa zikruhu fihi shifa iza tamat bila wa zikruhu fihi shifa iza tamat babil ilal. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Rabbi, aku bukan ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha
kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khatimah menemui mati tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Masya Allah. Beliau terketuk hatinya, sahabat. Beliau menangis. Entah apa yang beliau pikirkan, kedamaian hati, atau beliau teringat masa-masa bersama orang tuanya. Wallahu a'lam. Dalam dunia ini, cinta yang abadi adalah hanya satu, yaitu cinta kepada orang tua kita. Apalagi kalau anak seorang perempuan, cinta sejati hanyalah milik sang ayah yang cinta kepada anak perempuannya. Beliau memikul beban berat, tak kenal panas, tak kenal hujan, tak kenal lelah demi menghidupi seorang tuan putri, yaitu adalah anaknya. Andaikan orang tua kita masih hidup, betapa bahagianya seorang ayah kita mendapatkan kabar kesuksesan dari anak seorang diri. Betapa bahagianya seorang ayah yang menerima cucu dari rahim anaknya sendiri. Sungguh sangat yang diimpi-impikan oleh orang tuanya. Tiada cinta selain cinta abadi dari seorang ayah. Dan cinta pertama seorang perempuan adalah cintanya kepada ayah yang telah menemani hidup-hidupnya dari masa kecil, selalu bersama ayah. Keluh kesahnya disampaikan ke ayah, tapi di saat ayah kita sudah tiada, seorang anak perempuan pun akan bingung. Anak perempuan yang jadi ladang curhatnya adalah seorang ayahnya. Tapi di saat ayah sudah tiada, di mana ada tempat mereka untuk curhat, untuk mengadu. Hanya ayah yang membela anaknya salah atau benar.
dibela mati-matian oleh seorang ayah. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah. Ku sangat merindukanmu, ayah. Ku ingin engkau di sini, temaniku melangkahkan kaki, ayah. Tak bisa aku ingkari tanpa engkau, hidup tuh terasa sepi. Ayah, ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku, ayah. Kan ku ingat selalu pengorbanan dan semua jasa-jasamu. Keringatmu adalah kasih sayang, rasa cinta yang tak pernah hilang. Aku rindu air mata berlinang, ayah. Selamanya kau ku kenang. Entah kenapa saat yang seperti ini tiba-tiba saya teringat dengan orang tua. Mohon maaf Nyai. Iya Mas Ujo. Apa yang Jinan rasakan sampai dengan menangis terseduh-seduh, bahkan berapa banyak air mata yang keluar. Coba ceritakan apa yang sampai rasakan Nyai. Saya merasakan saat menyentuh kain kiswah dan mendengar bersolawat tentang seorang ayah, saya seperti kembali merasakan kasih sayang yang sebenarnya saya cari, dan satu lubang yang dulu saya cari-cari adalah seorang ayah, karena saya ditinggalkan ayah dari kecil.
Dan ketenangan itu bisa saya rasakan saat saya sedang memeluk Kiai Kiswah. Masya Allah. Itulah sahabat. Tanpa saya berbicara, Bunyai telah mengungkapkan semua apa isi hatinya. Itulah salah satu kiswah ini bisa menjadi obat hati atau obat jiwa kita yang sedang gelisah. Kenapa kiswah Nabi ini sangat hancur? Karena kiswah Nabi sangatlah suci. Apalagi yang membawa seorang wali, yaitu kakek. Dan juga diberikan kepada bagi saya seorang wali. Siapakah? Guru kita saja. Karena kesabaran beliau. Beliau ditindas tidak pernah marah. Diolok-olok tidak pernah marah. Dicaci maki tidak pernah marah. Maka saya menyebut guru kita adalah wali. Insya Allah dengan adanya Kiai Kiswah, sahabat-sahabat yang mungkin gampang marah, sahabat-sahabat yang mungkin di saat ini sedang diuji sama Allah, segera maharkan sahabat. Insya Allah kiswah ini bisa menjadi perantara doa-doa panjenengan dikabulkan sama Allah dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Benar sekali Mas Sujiwo dan teman-teman netizen. Saat saya memeluk Kiai Kiswah ini, saya merasa damai, tentram, dan merasakan sejuk dalam hati saya. Semua keraguan seolah sudah menemukan jawaban itu. Mas Sujiwo, aku belum pernah merasakan hati saya setenang ini. Apakah ini juga berkat Kiai Kiswah ini, Mas Sujiwo? Betul. Karena dengan adanya Kiai Kiswah itu, jalan akan selalu diingatkan untuk melakukan hal kebaikan. Kenapa kok seperti itu? Karena Kiai Kiswah ini adalah penutup manusia yang mulia di alam dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, siapapun yang memakai Kiai Kiswah ini selalu diingatkan sama Allah untuk melakukan hal kebaikan. Sabar. Ya Mas Sujiwo, insya Allah saya bisa sabar. Inilah salah satu kelebihan dari Kiai Kiswah. Insya Allah berkah barokah bagi sahabat-sahabat yang memiliki Kiai Kiswah yang baru ini. Apalagi ini asli. Apa itu? Jiwa. Iya. Wah, sepertinya ada tamu tuh. Gus. Coba kamu buka siapa? Gus. Malam ada tamu. Sebentar. Bentar, mau? Gus.
Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Desi, Mas. Iya. Mau cari siapa? Mau nyari Gus Idris. Udah janjian? Enggak janjian tadi, tapi saya cari ke rumahnya nggak ada. Disuruh ke markas 3. Nah. Aduh, ada. Ada? Bentar. Ini Duh, Gus Idrisnya mana mana, Mas? Aduh, ini. Kok malah saya ditinggal ini? Enggak, bentar. Anjir. Ini ditutup dulu Mbak alatnya. Oh, iya, iya. Nih. Terima kasih, Mas. Iya. Tuh. Nggak berani lihat, sahabat. Gus Idrisnya ada, Mas? Aurora. Nggak apa-apa. Udah. Berbagi rezeki dikit, Mas. Udah ya? Sudah. Apa saya boleh masuk dulu? Monggo. Ngomong-ngomongan di dalam. Masuk. Permisi ya. Iya. Monggo, kali udut dulu. Sambil jenengan udut, saya mau minta tolong. Pertemukan saya sama Yai Jahim, Mas. Saya ada perlu. Iya, suami saya. Saya simpenannya Kiai Jahim, Mas. Saya dulu dijanjiin mau dinikahin, mau dikasih harta. Taman kita tenanan berapa Mbak? Iya tenanan Mas, beneran. Loh. Tapi sebelumnya saya juga mau cerita dulu. Saya ini. Cok, gini, jangan bercerita dulu Mbak. Ya. Saya mau mendengar cerita sampean. Gimana kronologinya kok sampean kenal sama Kiai Jahim? Ya sebenarnya gini ya Mas ya, agak buruk sih ya. Maaf kalau saya nggak apa-apa. Saya ini wanita malam Mas, seorang LC. Ya dulu saya itu mabuk sangat parah. Nah di situ saya ditolong sama Kiai Jahim. Ya terus. Ya saya ditolong, saya di rumah dibawa ke hotel. Bawa ke hotel. Ya terus. Ya maksudnya di rumah. Oh iya, terus. Ya saya mau dipertemukan sama beliau. Kalau boleh saya minta tolong. Berarti singkat ceritanya seperti itu. Iya. Lagi ndak boleh Kiai Jahim ini. Ini naik Gus Idris. Oke, Sadam. Gimana bisa menolong kah? Gini Mbak. Ini tuh bukan tempat Kiai Jahim, tapi ada kerabatnya. Siapa itu? Aduh, punya sopo kayak Amira. Kenal sampean? Enggak tahu Mas. Iya. Terus bagaimana ini nasib saya ini? Sebentar. Saya panggilkan Bunyai. Kamu panggil Bunyai. Ya tuh. Saya ini sedih sebenarnya Mas. Sedih? Iya, kerja sebagai LC sama orang dipandang hina, dipandang jelek, dipandang buruk lah. Terus gimana ya? Saya udah terjerumus ke masa kelam kayak gitu. Tapi ternyata sama Kiai Jahim malah ngerti jeru nggak Semin? Terlalu dalam, malah dalam. Duh, Jahim. Berarti sampean kenal Jahim ini malah terjerumus gitu maksudnya? Iya. Tolong banget Mas, saya minta tolong banget.
sangat-sangat minta tolong. Capek aku Mas dipandang hina orang kayak gitu itu. Saya bekerja seperti ini demi anak, ya, cari nafkah, banting tulang. Harusnya saya ini tulang rusuk, malah jadi tulang punggung keluarga. Jahim. Kiai model piye iki? Ayo Mas, saya minta tolong banget pertemukan saya sama Kiai Jahim. Mbak, maaf Pak ya. Ya, Saya bukannya menghina atau bagaimana, cuma saya takut untuk memandang aurat. ya beginilah seorang LC selalu dipandang hina, dipandang buruk sama orang. Bukan Ya seperti sebelumnya saya minta maaf juga, emang pekerjaan saya seperti ini. Makanya saya mau minta tolong pertemukan sama Kiai Jahim. Jadi saya ini mau meminta pertanggungjawaban gitu maksudnya. Iya. Dan saya minta solusi sama jenengan. Mas, kebalik itu Kebalik. kacamatanya ya. Lah, dibalik kok kena game, Mbak. Enggak bisa. Lah iya, enggak kena. Gitu. Oh, Ya, ya. Nah, ini. gimana? Iya, yuk. Aku rasa ngomongin solusi nih, Mbak. Cek, sampean katanya wanita malam. J. Saya tak tanya. Kalau memang benar. Ini lagunya lagu curhat ya, Mas ya? Iya. Enggak apa-apa, coba nyanyi. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Sudah lagi? Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Kiai Jahim, satu lagu untuk Anda, aku rindu denganmu, Kiai Jahim. Aku suci wah, Mbak. Ini kan lagunya untuk Kiai Jahim, tuh, Mas. Bukan tak mampu, tiada yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. benar berarti. Mbaknya ini adalah wanita malam. Oke. Kelihatan dari suaranya yang sangat indah. Mohon maaf, Mbak. Oke, bagaimana? Mungkin orang lain bisa memandang orang wanita malam ini rendah. Ya. Mohon maaf. Tapi apakah jenengan bisa melantunkan sholawat sedikit? Bisa, insya Allah bisa. Coba, Mbak. Saya ingin dengar. Boleh dikasih rekomendasi? Monggo, terserah jenengan bisanya apa. Iya. Monggo, terserah. Bebas, bisa jenengan apa. Jangan tunjukkan bahwa wanita malam ini juga bisa pandai bersolawat. Sedikit saja ya. Iya, sedikit. Monggo. Ummi thumma ummil hati akhir yanfa umri hubbi min awil hayati muhammi illi katar khair hadak harfi dambi wa ismi. أمي ثم أمي الهدي آخر يوم فعمري
حبي من أول الحياة وهمي اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه آمن لها تمثال اللي تبدو الحياة. Bisa Raf ya? Gak bisa ya? Tapi Masya Allah loh. Jiwa. J. Taal. Naam. Ya Gus. Ada apa Gus? Kaifa haluk? Taal. Mana Gus? Siapa kok dengar ada tamu baca sholawat? Suaranya merdu. Anus. Simpanan Kiai Jaham. Hah? Jahim. Dua punya kemarin. Beda. Beda Gus. Ini simpanan Kiai Jahim. Berpakaian. Apa tujuannya ke sini? Mau nyari Kiai Jahim, katanya lihat simpanan Kiai Jahim Gus. Apa ini? Sholawat. Allah ya. Terus tujuannya ke sini ngapain? Wow. Mau dipertemukan sama Kiai Jahim katanya. Lah, emang kita ngondol Kiai Jahim? Enggak, dia itu taunya lihat di live kita Gus. Dia dijanjikan harta katanya Gus. Yaudah yuk, samperin Mau Gus. cepet. Aku nggak enak lama-lama di sini ada perempuan lalu fitnah lagi kamu berdoa sama dia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak salah orang? Dia ngomongnya gitu Gus. Aku nggak pakai jilbab. Ya makanya itu. Yang nyari siapa? Kiai Jahim nggak ada di sini, Mbak. Ya tadi sudah saya cari di pondok, ada katanya ada di markas 3. Pondok mana? Maksudnya itu nyari jenengan. Si nyariin Mau jenengan minta ke tolong pondok. dipertemukan ke Ya. Kiai Jahim itu. Karena aku nggak tahu di mana Kiai Jahim berada. Soalnya mbaknya ini taunya di live jenengan katanya. Ya. Saya fan-nya jenengan dari live. Oh ya. Si. Malah fan. Aduh. Jelok foto sih. Fan loh. Begini ya. Ya nggak bisa Gus. Kalau saya nggak pantas lo. Ini Masya Allah. Suaranya luar biasa. Terima kasih. Lagi kalau baca sholawat itu bagus. Baik. Siapa nanti yang akan hidupnya senang, bahagia dunia akhirat? Dialah orang yang sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lanjutkan. Tapi ngomong-ngomong, Kiai Jahim di sini nggak ada. Terus Ya saya nggak tahu. saya mau nyari kemana lagi ini Gus? Gus. Kita kemarin ketemu terakhir kapan ya? Jam berapa tadi? Udah Kemarin lusa itu kemarin. Ya. malam. Iya Gus malam. Ya udah, Wong. Nggak ada, bilang aja. Ya sebelumnya maaf kemarin saya itu lihat live-nya jenengan ada sama Kiai Jahim. Makanya saya datang ke sini mau nyari, mau tanya ke jenengan. Ya memang beberapa kali ini Kiai Jahim ketemu sama saya. Ya. Tapi sekarang beliaunya nggak ada di sini. Begitu. Terus Ya. bagaimana ini Gus? Saya mau minta pertanggungjawaban. Katanya mau nikahin saya. Loh kan. Saya Gus. dijanjiin sama harta yang melimpah. Loh kan bener kan. Dia mau janjiin saya suruh berhenti buat jadi wanita malam. Wanita malam. Iya kan dulunya saya wanita malam. Oh. Dijanjiin dikasih harta yang melimpah sama dinikahin. Malamnya jam berapa Mbak? Malamnya 24 jam Mas. 12 jam. Udah, Bang. Kasihan juga nih Mbak ini, Bang. Jadi korban janji-janji palsu. Iya, Kiai minta Jahim. tolong banget Gus. Capek saya hidup kayak ini Gus. Kalau capek ya urut Mbak. Udah, Bang. Kasihan ini, lebih baik Mbaknya pulang aja dulu. Nanti kalau ada Kiai Jahim kita hubungin. Gitu. Ya. Udah Mbak.
mbaknya pulang aja. Kita bilangin. Nanti ya, catat nomor kameramen saya ya. Ya. Nanti biar kalau Kiai Jahim di sini, mbaknya biar ditelepon. Soalnya Kiai Jahim nggak ada di sini, mbak. Ya gitu mbak ya. Gitu mbak ya. Saya minta solusinya ya. Lah, ini siapa Gus? Gus kok gampang banget sih percaya sama orang. Kenapa segampang itu menolong wanita yang tidak dikenal itu, Gus? Semakin ngopo tuh bunyi. Mbak, sebelumnya saya minta maaf, saya datang ke sini cuma mau minta tolong sama Gusnya aja. Kayaknya nggak gitu juga Mbak caranya. Kenapa berpakaian seperti ini? Terus maksudnya curhat-curhat gitu seperti itu gimana sih maksudnya itu? Saya cuma mau minta tolong, mau minta dipertemukan sama Kiai Jahim. Loh, mbaknya ini siapa kalau boleh tahu? Ya saya ini yang harusnya bertanya, mbaknya ini siapa? Terus maksudnya ke sini curhat-curhat seperti itu tuh maksudnya apa? Ya saya kan mau nyari Gus Idris, kan mau minta tolong. Mau minta tolong dan mau minta solusi. Tapi kan ya mbaknya kalau ke sini tolong dijaga juga pakaiannya itu. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya, emang seperti ini saya. Pekerjaan saya pun kayak gini. Tapi ya harus kalau mau nyari Gus itu tolonglah dijaga. Sebagai wanita itu gimana? Mohon maaf. Mbaknya ini siapa sebenarnya? Simpenan. Sebenarnya? Kiai Jahim. Ya bukan simpenan sih, tapi kan saya dijanjiin mau dinikahi. Jangan cemburu ya penyanyi. Ya enggak, kalau memang dia tuh berurusan dengan Kiai Jahim, kenapa harus mencari Gus Idris? Ya kan saya kemarin tahunya Kiai Jahim itu live sama Gus Idris, makanya saya datang ke sini mau minta tolong, mau minta penjelasan juga sama solusi sama Gus Idris. Terus ngapain sama nyari solusi ke Gus Idris? Kan jenengan yang jadi simpanannya Kiai Jahim. Ya kan saya mau minta keterangan titik terangnya Kiai Jahim ada di mana. Soalnya hilang, dia nggak ada kabar. Besaman kira Gus Idris ini bisa nerawang Kiai Jahim itu di mana, kemana, Ya, sama siapa? siapa tahu kan pernah ketemu lagi habis live itu kemarin atau masih kabar-kabaran. Masa ya salah saya tanya sama Gus Idris? Iya nggak salah, cuma kan yang simpenannya di sini siapa? Kenapa nyarinya harus ke sini? Masa jadi simpenan tapi nggak bisa tahu pasangannya kemana? Ya terus, ya mbaknya ini kenapa? Ngomong baik-baik kan bisa, nggak harus marah-marah. Gitu. Siapa yang marah? Nggak ada yang marah Ya, di sini. tadi mbaknya ngegas-ngegas terus. Saya tuh nggak ngegas, cuman ya ngelihat pakaiannya mbaknya itu kayak ya jadi. Ya mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf. Ya benar ini. Gimana ini mas? Ya tinggal aja Gus. Saya di sini datang baik-baik mau minta tolong, tapi malah kayak gitu kan. Terus saya ini udah biasa aja loh mbak. Ya biasa, tapi muka Anda judes. Loh saya ini sudah biasa. Ya tapi nggak usah ngegas-ngegas, saya ini juga biasa dari tadi. Ya nggak usah lihat saya kalau nggak suka. Nggak dilihat, ya saya punya mata. Ya matanya kalau gitu nggak usah. Taruh aja matanya kayak gitu. Iya taruh aja kalau bisa. Bagaimana ini mas? Saya di sini mau minta tolong malah dimarahin sama mbaknya. Saya ngomong baik-baik dari tadi ya. Yang bilang mbak itu nggak baik juga siapa? Tapi dilihat dari pakaiannya tuh juga kurang baik ya. loh. Sedikit banyak Anda meremehkan saya gitu. Enggak ada yang meremehkan di sini, nggak ada. Sudah saya baca dari raut muka. Nggak apa-apa. Wah, ada tamu wah, siapa wah? Mas ada tamu mas. Iya mbak. Ini yang kamu cari, dia ada sekarang datang. Maksudnya Gus? Mana? Ini yang kamu cari. Buka aja. Wah, ini dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Monggo. Kita akan. Nggak perlu saya pinarak. Ya wis.
Kemana saja kamu, Kiai? Kamu kenapa di sini? Kamu kemana aja? Kamu kenapa di sini? Aku mau minta pertanggungjawabanmu. Jangan-jangan ini cuma alasanmu aja, Tris. Maksudnya apa ya? Ini Kamu Amira kemana pertama aja? sudah kau ambil. Yang kedua, dia tiba-tiba di sini. Ambil maksudnya Nggak usah sok cuci kamu, Idris. Nggak usah sok suci kamu. makanya Pak Kiai jangan banyak-banyak punya simpanan perempuan. Bingung hatimu tahu di mana. Semua yang saya sayangi mau kamu rebut, Idris. Nggak mampu kamu cari sendiri ya? Meremehkan kamu. Ulama apa kamu ini? Guru saya tanpa mencari pun datang sendiri. Jahim, jahim, jahim. Lihat simpananmu di sini. Kenapa? Semua yang saya sayangi kesini ya, Tris. Seperti ini ya kamu ya. Ulama apa kamu ini? Munafik. Apakah pantas dilihat masyarakat mengaku sebagai ulama, kiai, tapi berebut perempuan? Kamu sudah ketangkep bahasa di sini sama mereka. Apa berdua. maksud kamu? Ketangkep bahasa yang punya simpenan siapa? Yang ketangkep bahasa siapa? Kamu ini bisa aja jahim. Selesaikan aja ini. Udah kalah masih nggak terima ya ini. Ya udahlah Gus, gak usah lah Bendera perang sudah saya diurusin. tancapkan. Wah, asik. Padahal kemarin udah istrinya sudah sujud. Sekarang masih Gus. Bendera perang tancapkan Gus. Kita nancapkan bendera apa Gus? Udah, kok jangan bercanda, wo. Nah ini orang masa kiai punya simpenan? Orang seperti itu merusak citra sebagai ulama. Bekecot kayak gini kok kamu pelihara, Tris. Sebentar, kamu ini kemana aja? Kamu Kamu nggak janji. usah banyak alasan. Kamu janji mau Kamu nggak nikahin usah aku, banyak mau alasan. kasih aku harta banyak. Kamu kesini mau merayu Idris juga, Enggak, atau Idris yang merayu kamu? enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Aku di sini mau minta pertanggungjawabanmu. Enggak. Katanya kamu Nggak janji usah mau pegang nikahin saya. aku. Kamu sudah kesini. Kamu sama nyuruh Idris. aku berhenti dari Nggak dunia usah pegang malam. saya. Tapi kamu malah menghilang. Nggak usah seperti pegang ini. saya. Bagaimana Nggak usah pegang kamu saya. seorang Nggak usah laki-laki? pegang saya. Tolong jangan pegang saya. Terus bagaimana ini hubungan kita? Nggak usah banyak alasan kamu. Kamu pasti naruh hati juga sama Idris. Atau Kenapa Idris kamu yang malah suka nuduh sama aku kamu. punya hubungan sama Gus Nggak Idris? usah banyak alasan. Aku nggak ada Nggak usah hubungan banyak apa-apa. Aku alasan. kesini cuma mau minta Nggak usah tolong. banyak alasan. Idris, kamu nggak usah munafik, Idris. Jujur, Idris. Aku cuma minta tolong sama Gus Idris. Buat mau Idris. ketemu sama kamu. Kamu ini kenapa? Panggil guru saya. Kamu fan sama guru saya? Hah? Udahlah Kiai Jaim, nggak usah kamu itu menuduh-nuduh Gus Idris. Karena memang sudah nggak ada hubungan, Sudah terbukti kamu. nggak kesini ada. juga Perempuan suka itu nggak ada hubungannya sama Gus Idris. Atau Idris yang ngerayu kamu. Nggak ada. Kamu salah besar. Semua yang kamu katakan itu salah. Sebenarnya wanitamu itu yang datang ke sini. Mana? Sebentar. Sekarang gimana? Mau? Gimana nasib Nggak anak usah yang ada kamu di nyembah dalam saya. kandungan ini? Nggak usah banyak alasan kamu. Apa kamu nggak mau bertanggung jawab? Idris, kamu Aku ngaku hamil sekarang Idris. anakmu, Mas. Semua wanita saya Kiai. sudah di sini, Idris. Itu loh. Dia Apa kamu tidak kasihan? mengandung anakmu ya. Hah? Calon bayi ini. Apa benar itu anak saya? Terus anaknya Anakmu. siapa? Apa benar itu anak? Benar, 100% benar ini anak. Nggak usah pegang saya kamu. Astagfirullah ya jahim, ya Saya jahim. sudah najis sama kamu. Ternyata Karena kamu- sudah kesini. Di sana-sana mengencik-encik ya. Astagfirullah. Astagfirullah, ya jahim nggak bisa. Banyak ngomong. Amira, jangan-jangan kamu sudah dipelet sama Gus Idris. Jangan asal bicara kamu. Terus kenapa? Apa masalahmu kalau aku betah di sini? Itu sudah terbukti kalau kamu di sini. Ya memang saya betah di sini. Karena apa Gus Idris itu lebih. Itu yang sudah membuktikan kalau. Ya kamu karena tetap memang di sudah sini. terbukti Karena bahwasanya kamu sudah dipelet sama Idris.
Ya karena memang Idris. sudah terbukti bahwasanya Gus itu lebih Idris. segalanya dan lebih baik daripada kamu. Itu buktinya. Itu Ya. buktinya, Amira. Hei. Buktinya Amira. Lebih baik panjenengan pulang dari Sudah membuktikan kalau kamu itu munafik, Idris. saya tidak butuh penilaian orang lain. Cukup Allah yang menilai. Munafik. Ulama-ulama apa kamu ini, Idris? Lebih baik panjenengan pulang. Dan tanggung jawab. Kasihan dia. Kasihan anak yang di dalam kandungan ini. Jangan-jangan dia sudah ada hubungan sama kamu sebelumnya. Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Jangan asal tuduh. Sekali lagi Pak Kiai, saya peringatkan, keluar dari tempat ini. Jawab pertanyaan saya dulu. Apa yang harus saya jawab? Jangan-jangan kamu ada hubungan sebelumnya sama dia. Tanya Karena aja. mereka semua yang saya sayangi berada di sini. Tanyakan saja. Tidak apakah mampu saya- kamu cari sendiri. Sudahlah Pak Kiai. Tidak usah Jangan munafik, Idris. bikin ribut di sini. Silakan keluar. Tidak usah munafik, Idris. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un 'alim. Menghadapi orang seperti ini harus setwa. Jangan dibiarkan. Itu siap. Oh, paksa dia keluar. Kalau tidak, tunjukkan kisah di depan matanya. Kamu mau main-main dengan guru saya. Guru saya ini adalah 9 naga. Yo, dia keluar. Ini men, keluar men. Keluar atau akan saya kebiri kamu. Menye-menye kan. Mas, nasib anak saya ini gimana, Mas? Ya, Kasihan anak ini, Mas. saya enggak tak boleh solusi yo. Saya bingung ya anakmu piye. Soalnya itu anakku. Saya enggak sih. Aku dulu yo. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan.